Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, sifat-sifat cahaya. Yang kedua, penguraian cahaya. Yang ketiga, pemantulan cahaya. Yang keempat, alat optik. Yang kelima, cermin. Yang keenam, sifat cahaya pada periskop. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya itu berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Cahaya juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, merambat lurus. Nah, kalian dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kalian dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kalian tidak dapat melihat cahaya lilin. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di depan. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kalian mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Nah, itu merupakan sifat cahaya menembus benda-benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Cermin dapat memantulkan cahaya. Yang keempat, itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya ini saat kalian melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Contoh lainnya itu saat kalian melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Penguraian cahaya. Cahaya memiliki sifat dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Nah, kalian sudah pernah melihat pelangi kan anak-anak? Nah, pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu terbagi menjadi 2. Pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya
tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Bisa kalian lihat di gambar, pemantulannya itu secara teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Nah, kalian juga bisa lihat di gambar, pemantulannya itu tidak teratur. Selanjutnya, kita masuk ke alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, berikut ini merupakan contoh alat optik. Alat optik yang pertama yaitu loop. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Kalian bisa lihat di gambar. Itu merupakan gambar loop. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Alat optik yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata itu terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas cermin. Nah, di rumah kalian pasti ada cermin ya anak-anak? Cermin itu merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari cermin datar yaitu yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Nah, seperti yang ada di gambar. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Yang pertama, jika benda-benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata,
terbalik dan diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sifat-sifat bayangan dari cermin cembung itu kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop dapat memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Nah, ini merupakan gambar dari cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kebersihan, pakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.